Harganya cuma 2 jutaan, pakai layar AMOLED 120 Hz guys, baterainya badak 6000 mAh, udah punya fast charging 80 watt, kemudian RAM-nya bisa di-up sampai 24 GB, dan yang paling penting, Doski ini punya tombol triggernya guys, buat main game lebih nyaman. Kenalin, ini dia Nubia Neo 3 GT bro. Handphone ini bakal dijual tepat di tanggal 23 Mei guys, 2025. Dan ini beneran dibanderol mulai dari harga 2 jutaan aja. Nah, handphonenya udah di depan gue guys. Ini adalah si pendatang baru yang menurut gue cukup oke untuk main game di range harga 2 jutaan. Kita akan bongkar dulu. BTW ini special box ya yang gue dapetin. Jadi memang tampilannya lebih oke gitu ya guys. Boxnya gede, di dalamnya ada beberapa perintilan yang lain. Kita bakal cek. Semenarik apa ini handphone guys? Ada tombol triggernya soalnya. Oke. Nah, di sini tuh ada beberapa part yang bisa kalian dapatkan kalau misalkan lu ngebeli sekalian sama gift boxnya. Dan ini nggak banyak stoknya ya. Jadi lu untung-untungan aja. Kalau ada bisa langsung takis. Nah, ini ada semacam kayak silicone case ya. Tapi dia hard juga sih ini. Tuh. Neo 3 Nubia GT gitu. Jadi Nubia Neo 3 GT. Nah, ini tuh dia ada dua varian keluarnya sebenarnya. Nubia Neo 3 GT dan Nubia Neo 3 5G. Nah, yang sekarang yang kita bongkar nih yang pakai GT, bro. Ya. Terus lo akan mendapatkan apa lagi nih? Wih, bro, ada ini, bro. Ada cardnya. Tuh, dapat card. Terus di sini lo akan mendapatkan banyak lah pokoknya. Apa ini dia? Oh, kaos, kayaknya mah t-shirt ya. Tuh. T-shirt Nubia. Terus lo bakal dapet, wah ini mantep bro. Lo bakal dapet TWS Transformer Bumblebee bro. Secara gratis ya kan. Nanti harganya bakal gue kasih tahu di belakang ya. Gue bakal spill harga detailnya itu berapa. Ini apain? Oh ini view buat main game bro. Slave, apa sih namanya? Lupa juga. Kaos kaki tangan, kaos kaki tangan. Kaos tangan bro, kaos jari itu ya. Supaya lu main gamenya tuh lebih enak gitu ya. Terus dapat dua nih, kanan kiri buat jempol ya. Terus habis itu lu akan mendapatkan di dalamnya yang jelas ini box dari handphonenya itu sendiri yang bakal kita unboxing bro. Kita bongkar guys, box handphone ya. Nah, tampilan depannya seperti ini, kurang lebih. Ini handphonenya kita pinggirin dulu karena gue pribadi juga penasaran sama desainnya gitu bro. Terus di bagian bawahnya kalian ini dapatnya jadinya dua nih. Oh, yang tadi di special gift box ya. Ini lo bakal dapat hard case. Ini menurut gue sih lebih oke karena lebih tipis ya nggak sih bro? Tuh, dapat hard case. Terus kemudian lo akan mendapatkan satu buah SIM ejector. Terus seperti biasa lo bakal dapat manual book dan juga warranty card. Lanjut lagi. Nah ini nih, kepala charger yang tadi gue bilang udah 80 watt. Nih ya, kepala charger fast charging 80 watt. Kemudian kabelnya juga ini menarik banget guys, karena dia udah C2C kabelnya. Nih ya. Tuh. Dan ini pun sudah support yang namanya bypass charging. Jadi kalau misalkan lu main game sambil ngecas, itu nggak masalah bro. Karena ada fitur bypass chargingnya. Kurang lebih seperti itu kelengkapan yang ada di dalam box handphonenya guys. Sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on bro. Oke, kita bongkar dulu nih plastiknya ya guys. Yang jelas di depan sini ada beberapa spesifikasi singkat yang dibikin sama handphone ini. Dan menurut gue ini cukup oke banget buat gaming karena Doski punya namanya VC Cooling System yang bisa nurunin panas ataupun suhu ketika lu main game. Gitu bro ya. Oke, kita bakal buka dulu plastiknya. Wah, ini sih emang desain back covernya gaming banget ya bro. Futuristik lah gitu. Oke. Nah, inilah desain bagian belakang dari Nubia Neo 3 GT. Gaming banget ya kelihatannya ya. Dan di sini tuh ada beberapa aksen-aksennya tuh di sini. Kemudian di sini ada konfigurasi kamera yang juga bakal kita bahas sekarang gitu guys ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini memang tipikalnya AI kamera guys. Yang mana Doski ini punya main kamera, resolusinya tuh 50 megapiksel. Terus secondary kameranya punya resolusi 2 megapiksel dan yang ini guys kalian jangan salah kaprah karena ini adalah flashnya, LED flash. Jadi bukan kamera ya. Untuk kameranya dia cuma dua nih, dual kamera.
Lanjut guys, sekarang kita bakal cek untuk bagian bawahnya. Ini di bagian bawah ada speaker. Kemudian ada USB Type-C port. Ada mic dan terakhir di sini ada SIM tray-nya. Geser lagi ke bagian sebelah kanan yang mana di sini tuh ada tombol trigger yang gue bilang tadi guys. Ini tuh handphone 2 jutaan tapi udah ada tombol triggernya. Mantep ya. L1 R1 ini buat main PUBG enak banget nih. Kanan dan juga kiri. Ntar bisa disetting, kita bakal cek ya settingannya. Terus ada tombol power yang warnanya merah dan ada tombol volume up and down. Geser ke bagian atas. Di sini ada mic doang ya satu ya, nyempil nih. Dan sampingnya lagi di sini clean, kosong, nggak ada apa-apa. Lanjut, sekarang kita bakal bahas bagian layarnya guys, yang mana menurut gua kalau secara spesifikasi layar, handphone ini juga cukup mendukung untuk kita main game. Kalau kita cek dari bentang layarnya guys, ini cukup luas di angka 6,8 inci. Panelnya pakai panel AMOLED seperti yang gue bilang tadi. Refresh rate-nya udah 120 Hz. Kemudian peak brightness-nya guys, ini di angka 1300. Jadi buat teman-teman yang pengen pakai handphonenya di bawah terik sinar matahari dan segala macam di luar ruangan, ini menurut gue masih cukup aman banget. Gitu bro. Nah di bagian atas ini guys, ini ada nyempil. Desainnya punch hole, ini adalah kamera selfie yang punya resolusi 16 megapiksel bro. Nah dari bagian layar, sekarang gue bakal masuk ke bagian setting guys. Untuk kita spill sedikit beberapa jeroan yang dibawa sama handphone ini. Untuk OS-nya, dia pakai yang namanya MyOS 15. Based on Android versionnya tuh 15 juga. Yang jelas Android terbaru ya guys. Kemudian kalau kita cek lagi secara RAM, ini seperti yang gue bilang tadi, RAM-nya itu sebenarnya aslinya adalah 8 GB. Di bagian internal storage, ini untuk varian yang kita unboxing dan juga hands-on sekarang, varian internal storage-nya di angka 256 GB. Geser lagi guys, kita ke mana nih? Oh, ke jeroannya ya. Ini untuk chipsetnya, Doski ini pakai Uni SoC ya. Uni SoC T9100 octa-core, 2,7 GHz. Nah, dengan berbagai spek yang udah gue sebutin tadi guys, Doski ini bisa menghasilkan skor Antutu di angka 530.000 poin. Nah, menariknya ya, Doski ini walaupun harganya 2 jutaan, tapi dia tuh punya fitur AI gaming guys. Ada yang namanya tuh AI Virtual Companion, sama satu lagi AI Gaming Space. Nah, ini dia nih yang disebut sebagai AI Virtual Companion, namanya tuh Demi guys. Tuh ya, dia bakal nemenin lu selama lu main game nih. Nah, di sini lu bisa setting nih beberapa settingan tuh ya. Nah, karena ini handphone gaming, jadi kita bakal cek juga untuk main game Mobile Legends dan PUBG. Tapi sebelum itu guys, gue mau kasih tahu sedikit beberapa fitur kamera bawaan yang dimilikin sama nih handphone guys. Nah, kalau kita cek di bagian pojok sebelah kanan gue guys, di sini ada fitur kamera family. Ada full size, time lapse, kemudian buat scan dokumen, panorama, dual capture, buat ngevlog juga bisa, standar lah ya. Terus ada mode pro-nya juga. Nah, menariknya tuh dia di sini ada mode sport guys. Jadi buat kalian yang suka foto sambil lari gitu ya, ataupun pergerakan objek yang cepat, lu pakai mode yang ini. Ada lagi mode AI cam seperti biasa. Terus ada mode video. Di sini kalian bisa pakai resolusinya itu adalah 1080 pixel sampai 4K. Paling rendah 720. Nah, di sini tuh ada yang namanya anti shake on. Tapi cuma ngelock di 1080 pixel aja. Dia 4K nggak bisa pakai ya. Jadi buat lo yang sering rekam video tapi tangannya sering tremor, ini berguna banget nih. Tuh ya. Minim goncangan gitu, bro. Terus di sini ada mode malam buat teman-teman yang suka foto-foto sambil nongkrong di malam hari, guys. Terus ada mode potretnya juga ala-ala bokeh. Oke, guys, kurang lebih seperti itu kalau kamera, dan sekarang kita bakal coba main game untuk nyobain tombol trigger kanan dan juga kirinya, L1, R1 gitu guys. Tapi kayaknya PUBG dulu ya, kita bakal coba tombol triggernya nih guys. Oke guys, ini sambil nunggu preparing resource ya, gue download. Ini gue mau sedikit ngebahas, seperti yang gue bilang tadi ya, dia ini punya yang namanya AI Game Space. Jadi di sini fungsinya untuk memaksimalkan pengalaman gaming kalian guys. Ini ya, mode-modenya bisa kalian pakai. Di sini ada Eco, ada Balance, ada Rise. Kemudian di sini kalian juga bisa atur beberapa guys, notification. Nih ya, kayak gini-gini. Tuh. Terus di sini yang gue bilang tadi, kalian juga bisa setting tombol triggernya nih. Ya, L1, R1 bisa kalian atur di sini nih. Bebas, lo mau kayak gimana, mau sekali tekan, long press, single tap buat main PUBG, rapid fire. Tuh. Ini juga ada pengaturannya di sini.
tinggal kalian custom aja lah sesuai sama kebutuhan kalian gitu ya. Oke, terus di sini juga ada optimize, bypass charging, fiturnya seperti yang gue bilang tadi. Pokoknya banyak lah fitur-fitur di sini. Kalau kalian mau sekalian screen record juga bisa nih sambil main game. Habis itu di-upload gitu ya. Oke, sekarang kita bakal cek untuk settingan PUBG-nya dulu guys. Ini masuk ke setting, kemudian ke grafis. Nah, kita coba ke custom ini ya. Nah, untuk grafisnya dia bisa di smooth extreme ya, frame rate-nya. Kemudian balance bisa di ultra. HD ya tinggal di download aja HD Ultra, tapi HDR ini belum kebuka. Oh udah deh, HDR Ultra bisa. Ultra HDR yang nggak bisa, jadi mentoknya di HDR Ultra. Smoothnya bisa dipakai di Extreme, gue bakal pakai Smooth Extreme gitu ya. Nah, untuk ngatur tombolnya, tombol triggernya mau di mana itu bisa juga guys, kita setting ya nanti ya. Kan tinggal tombol triggernya setting, misalkan lu pengen yang nembaknya di R1 gitu ya, pindah ke sini misal, terus kemudian lompat mau di L gitu ya. Ini bisa kalian setting tuh ya, nih ya, LR bisa kalian taruh di mana aja nih tuh. Tinggal kalian custom sesuai sama preferensi kalian masing-masing, nyamannya gimana main gamenya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita bakal coba buka untuk settingan Mobile Legends guys, karena gue nggak akan main PUBG di sini. Oke, sekarang ini di Mobile Legends gue bakal coba cek untuk settingannya dulu guys. Nah, ini settingan mentoknya dia mantep ya, bisa di ultra bro. Nah, ini bisa lu maksimalin lagi di sini. Kan settingannya ultra nih ya, sorry. Nih settingannya ultra. Terus kalau misalkan lu pengen maksimalin lagi, tinggal tarik ke sini. Nah, lu pakai modenya yang Rise di sini coy, tuh. Supaya performanya lebih gaspol lagi. Cuman memang konsumsi dayanya dia akan lebih boros baterainya. Nah, untuk main Mobile Legends pun sebenarnya kalian nih ya bisa ngatur tombol L1-nya misal gitu ya. Yang ini nih yang R-nya kalian pakai buat basic skill ya kan. Terus misalkan L-nya kalian pakai buat ulti atau skill 1, skill 2, skill 3 ya, tinggal sesuai aja. Sesuaiin aja preferensi kalian, bisa dirubah-rubah kok ini. Gitu ya. Kita main Mobile Legends dikit aja kali ya, nggak usah banyak-banyak ya. Kita coba ngereng aja ini sekali. Nah, ini sebagai contoh ya guys, ini untuk tombol R-nya ini gue pakai untuk basic attack. Terus tombol L-nya ini gue pakai tuh untuk skill 1 tuh ya. Jadi kalian bisa custom sesuai keinginan kalian lah tuh. Dan ini responsif banget kok untuk tombol L1 R1-nya. Tuh ya. Nih gue basic attack skill 1 tuh pakai inspire ya kan. Nah, kena lo. Nah, gitu guys caranya ya guys ya. Tuh, overall oke banget sih bro. Seperti itu guys, kurang lebih untuk gamenya. Dan buat teman-teman yang pengen ngetakis handphone ini sudah bisa kalian beli mulai dari harga 2.999.000 untuk Nubia Neo 3 GT varian 8/256. Dan untuk Nubia Neo 3 5G itu dibanderol dengan harga 2.499.000 varian RAM 8/256 GB. Atau supaya mempermudah kalian, nanti link pembeliannya seperti biasa akan gue taruh di kolom description guys. Bewok pamit. Assalamualaikum.